bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Alhamdulillahirobbilalamin, kita ini sudah berada pada silaturahmi rapat koordinasi. Sedikit Pak ini untuk pembukaan Pak. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya bahwa pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 7 Oktober, kita melaksanakan pertemuan yang pertama bagi Partai Umat Kabupaten Garut dalam rangka menuju pemenangan dalam pemilu yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT sehingga Partai Umat Kabupaten Garut mendapat kursi di masing-masing dapilnya. Alhamdulillah. Ini Pak Haji Yayat tuh. Sekarang dari Bapak Pak. Iya. Dengan namanya Pak. Saya Rasid sebagai PLT Sekretaris DPD Partai Umat Kabupaten Garut. Harapannya acara ini bisa menambah giroh perjuangan dari seluruh caleg Partai Umat Kabupaten Garut, dan kami siap untuk memenangkan pemilu 2024. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi abda'a hadzal wujuda ala ahsani taqwimi wa akmali nidham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi ya'lamu ma bi khalqihi min ihkam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi bi itbaihi qadatil haqqaiqu 'alal awham sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil fudala'il fiham amma ba'd. Wa ya ibadallah, usili nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun wa qad khaba 'aladul khisam. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD Partai Umat Kabupaten Garut, yang saya hormati Ketua BPPD Partai Umat Kabupaten Garut, Bapak Ustadz Mahmud Yunus, yang saya hormati sesepuh Partai Umat, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Ade Sutisna. Kemudian yang saya hormati salah satu caleg dari Dapil 1, itulah adalah pengawas saya waktu saya masih dinas, Bapak Haji Sabtaji. Persilakan ngadeg Pak. Atasan simguri waktu di dinas. Alhamdulillah biasa bergabung sareng Partai Umat. Bahkan Pak Haji Ismail juga sama ya, sebagai pengawas waktu saya dinas. Mohon maaf atas nama Bapak Ketua MPPD tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Tadi juga sudah koordinasi dengan Bapak Ketua DPD. Hal-hal yang ingin saya sampaikan sesuai dengan semangat di mukadimah tadi, bahwa kita harus membuat aturan atau nidham yang sesuai dengan garis-garis besar yang ada di dalam ADART Partai Umat. Salah satunya adalah apa kata Sayyidina Ali, al-haqqu bila nidham yaglibul batilu bin nidham. Kalau kita mengusung hak kebenaran atau keadilan, tapi kalau tidak ditata dengan baik, itu akan hancur di tengah jalan, akan digilas oleh orang-orang ahlul batil yang menggunakan nidham yang baik atau manajemen yang baik. Jadi diharapkan di partai ini kita semua menyadari bahwa kita partai baru, tapi ada beberapa orang yang wajahnya wajah lama. Mudah-mudahan dari pengalaman orang yang sudah terdahulu di partai, teristimewa Bapak Ketua DPD Partai Umat kali ini, beliau sudah banyak memakan asam garam di partai. Berangkat dari semangat seperti itu, kami berharap bahwa khususnya sebagai NPPD atau yang mewakili NPPD, bahwa
DPD itu punya tugas yang tidak kecil, tidak ringan. Tugasnya karena di atasnya di DPP-nya MPPD itu sebagai majelis syuro, ya. Jadi ini tugas yang berat untuk memberikan pemahaman yang benar bagi para pegiat partai, termasuk saya sendiri sebagai caleg gitu. Jadi ini nasihatnya lebih kepada diri sendiri. Mudah-mudahan para ibu para bapak sebagai caleg juga dapat inspirasi dari pemahaman ini. Itu satu hal. Yang kedua, saya setuju ketika ada pertemuan di beberapa dapil atau beberapa jamaah tertentu, ada kata-kata yang bahwa kemenangan kita ini adalah kemenangan bersama. Saya waktu itu dapat inspirasi dari salah satu ketua DPC di Dapil 2, ya. Tidak usah disebutkan, kebetulan tidak hadir pada saat ini. Beliau menyarankan kepada caleg-caleg di Dapil 2 itu supaya ayo bekerja sama, ayo besarkan partai. Dan kalaupun ada salah satu yang menang, itulah kemenangan bersama. Dan kalau itu manajemen itu dipupuk, ya seperti tadi di dapil tertentu yang kekurangan calegnya, maka dia akan susah untuk mendapatkan suara karena kebersamaannya sedikit. Kalaupun ada kebersamaan, apalagi kalau tidak ada kebersamaan. Nah, prinsip itu saya terus dibawa sampai saya beberapa kali mengikuti Zoom meeting di Partai Umat dari pusat, dari DPP, yang dimoderatori oleh Ustadz Buniyani, ya. Itu alhamdulillah Pak Ismail, Pak Sofyan juga sering bertemu di Zoom meeting itu. Kemudian secara tidak sadar kok menunjuk saya jadi membaca doa setiap Zoom meeting itu. Jadi akhirnya terpaksa harus mengikuti terus, sebab ya kecuali Zoom meeting terakhir ke laptop saya keburu error, ya, mungkin kuotanya sudah habis. Itu sampai saya nge-SMS ke Pak Budiyani, wakil ketua DPP, mohon maaf, laptop saya tadi ada error, kemudian saya tidak menutup dengan doa. Biasanya kalau tidak oleh saya, itu yang memberi ceramah yang berdoanya itu. Itu terjadi waktu ada Ustadz Alfian Tanjung. Ya. Dia membaca doa sendiri karena saya tidak connect gitu ya. Mikrofon saya itu ada yang nutup di adminnya gitu ya. Jadi ini pengalaman di Zoom meeting ini luar biasa ya. Dan DPP mengharapkan bahwa kita sebagai caleg juga harus mengikuti Zoom meeting itu karena ini sangat bermanfaat. Salah satu yang ingin saya sampaikan untuk semangat ya. Ini dari Kiai Haji Nonop Hanafi, pimpinan pesantren yang di Darussalam ya di Ciamis, yang memimpin longmat dari Ciamis ke Jakarta waktu 212. Itu beliau memberikan ceramah, kemudian memberikan kata-kata. Jadi harus memilih pemimpin termasuk caleg itu yang soleh. Itu jargonnya beliau. Ya, harus memilih pemimpin yang soleh. Itu artinya orang-orang soleh harus memanage untuk jadi pemimpin. Karena kalau tidak dimanage bisa kalah oleh yang batil jadi pemimpin itu. Kata Sayyidina Ali tadi. Kemudian ada yang lebih keras lagi dari Kiai Haji Khalil Bisri, Khalil Ridwan. Itu dia dari Kot Masumi yang sekarang masuk di Partai Umat, alhamdulillah. Sebagai sesepuh, tidak sebagai struktural ya. Khalil Ridwan, beliau ya dulunya di PBB. Beliau menyebutkan begini, jangan pilih pemimpin atau caleg yang dibeli oleh oligarki. Itu pembekalan saya di Zoom meeting, Pak. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi langkah-langkah di daerah itu sangat menentukan untuk keberhasilannya di provinsi atau di pusat. Jadi intinya bahwa Partai Umat tidak boleh mau dibeli, ya, karena ada
waktu saya di briefing di pimpinan wilayah ya oleh Pak Ketua DPW itu berhubungan dengan masalah jual beli hukum, dan itu dicantumkan dalam hadis Rasulullah ada 6 kekhawatiran yang pada 14 abad tahun yang lalu Rasulullah merasa itu akan terjadi. Salah satunya adalah apabila sudah wabai al-hukmi, telah terjadi jual beli hukum. Telah terjadi jual beli hukum, menurut Pak Khalil Ridwan itu disebutkan seperti seseorang ingin dipilih karena dia memberi uang. Itu termasuk kepada jual beli hukum. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Sementara kita partai umat, partai yang baru dan kecil, hanya mengharapkan pertolongan Allah. Bagaimana akan datang pertolongan Allah kalau kita termasuk bagian daripada yang dikhawatirkan Rasulullah. Saya kira ini tinggal menyambungkan aja lah, menjembatani antara apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPW ketika pleno kami di Cisaat, bahwa hentikanlah pertentangan di antara kita, perbedaan paham, hentikanlah. Yang penting kita harus fokus kepada satu. Kalau bisa kita harus bergerak yang luar biasa, jangan biasa-biasa saja. Ini pun sebenarnya mengkritik diri saya sendiri, karena selama ini saya belum luar biasa. Nanti setelah ini mungkin akan jadi luar biasa bersama rekan-rekan sahabat-sahabat kalian. Amin. Hentikan, ya manajelah kita, gerakan kita ke depan. Bagaimana caranya supaya kita menang? Salah satunya saya diberi saran oleh di antara yang hari di sini ada salah seorang ya. Kita ya luar biasanya itu dalam bentuk apa ya? Istilah Pak Sudirman itu apa? Gerilya. Kita tidak punya kekuatan uang. Kita tidak punya kekuatan yang lainnya, tapi kita punya kegiatan gerilya. Mudah-mudahan dengan upaya itu Partai Umat akan menjadi menang. Amin. Itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi pendorong atau motivasi untuk kegiatan pengarahan berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.